Bulan April adalah waktunya mengunjungi para leluhur. Dalam perayaan Cengbeng, masyarakat Tionghoa akan datang ke makam para kerabat dan leluhurnya untuk memberikan persembahan selain bebersih dan mengirimkan doa-doa. Tapi apa jadinya jika menjelang Cengbeng menyusuri makam tua di tengah malam? Lalu apa saja yang terjadi saat Jason dan Ferdinand memandu penelusuran ganjil misteri di pemakaman Tionghoa yang terkenal seram? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki bulan April, saatnya merayakan Hari Cengbeng. Sebuah tradisi mengunjungi pusara para leluhur sekaligus memberikan persembahan. Masyarakat Tionghoa biasanya akan datang ke makam-makam para leluhur, bebersih, mengirimkan doa-doa, serta membawa persembahan. Dan menjelang perayaan Cengbeng, Jason ditemani Ferdinand yang semakin terasa kepekaan batinnya menyusuri makam Cina yang cukup tua. Malam, sehabis gerimis, langsung memberi suasana metafisika begitu memasuki area pemakaman. Setelah berjalan agak ke tengah pemakaman, Jason melihat ada sesuatu yang agak berbeda. Di sebuah area, ada nisan yang masih menyisakan sesembahan berupa beberapa buah segar. Memang dalam tradisi masyarakat Tionghoa, memberi persembahan adalah sebuah keniscayaan meski mulai tersisi oleh modernitas. Nih ada yang unik nih dari makam ini nih. Jadi di makam ini aku lihat ini ada sebuah semacam persembahan ya. Yang setahu saya itu di makam ini menurut penganutnya itu tidak boleh ada persembahan semacam ini. Jadi gimana nih menurut Jason? Oh, ini nih maksudnya. Ini. Jadi gini ya, sebenarnya ini kita kembali lagi diri kita sendiri ya. Kenapa? Karena kan kita kan masih menggunakan tradisi kita. Ya, kenapa saya bilang menggunakan tradisi kita? Karena itu kan turun-menurun kita hitungannya. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri. Apakah masih melaksanakan atau melakukan tradisi kita? Seperti biasa kalau di tradisi kita pas lagi masuk bulannya Cengbeng ya, akan selalu membawa makanan kesukaan beliau ya. Kue mangkok merah itu memang wajib, biasanya ada ya. Terus juga buah-buahan itu pasti ya, dan juga kita rata-rata memanjatkan doa ya, biar dalam keluarga kita semuanya sehat ya, rezeki biar lancar, semuanya itu adalah tradisi kita dari turun menurun, dari bisa dibilang dari leluhur ke nenek moyang kita. Tidak jauh dari area makam yang masih diberi persembahan, Jason merasakan tubuhnya sangat berat. Ia duduk di sisi nisan, menunduk, kemudian menengadah sebentar sambil membuang wajah. Ferdinand yang waskita paham maminya mengalami kerauhan sosok gaib. Dan ternyata yang masuk ke raga Jason adalah sosok kakek-kakek yang mengaku sudah berada di kawasan itu sejak sangat lama. Ada aura kesedihan dari sosok yang ingin dipanggil sebagai encek itu. Juga saat meminta diberi sebatang rokok. Kenapa, Mei?
Mei? Dengan siapa? Oh, jadi pemirsa, ini seperti ada kontak batin dengan mami saya. Dia menunjukkan bahwa dia tinggal di seberang dekat pohon ya. Boleh tahu dengan nama siapa? Panggil aja Cek. Cek. Jadi beliau ini mengakui bahwa namanya itu Encek. Udah berapa lama di sini? Boleh tahu perkiraan tahun berapa? Sudah lama. Jadi beliau ini sudah lama di sini, bisa dibilang penunggu di sini gitu. Oh, jadi beliau minta rokok. Mau rokok apa? Apa aja? Sudah lama sekali. Jadi beliau sudah lama. Jadi beliau penunggu di sini. Dia ingin meminta sebuah rokok karena dia sudah lama tidak merokok. Ya, kalau boleh tahu, Encek ini meninggalnya karena apa? Sakit. Jadi pemirsa, untuk Encek ini meninggal karena sakit. Jadi untuk apa keluarga masih berkunjung untuk mengunjungi Encek? Oh, sudah. Mereka tidak datang mengunjungi saya sedih sekali. Mereka tidak dengan aku lagi. Oh, jadi Encek ini merasa sedih karena dari Encek ini, dari keluarganya tidak ada yang mengunjunginya. Jadi tidak ada yang mau untuk berdoa untuk Encek ini. Jadi Encek ini mungkin ada sebuah pesan untuk disampaikan untuk keluarganya. Jadi untuk Encek ini berpesan untuk keluarganya, untuk mengunjunginya, untuk berdoa kepadanya, untuk memberi makanan kesukaannya. Karena beliau sudah lama di sini tidak dikunjungi oleh keluarganya, beliau merasa sedih. Semakin malam, suasana terasa bertambah mistis. Banyak sosok yang berusaha mewujud sehingga Chesan dan Ferdinand merasakan ada bentrok energi. Aura yang membawa energi negatif membuat suasana kian menakutkan. Dan di saat itulah Chesan menangkap lewat mata batinnya ada sosok yang berusaha berinteraksi. Wujudnya perempuan yang sudah sejak awal penelusuran malam itu mengawasi dengan pandangan tidak senang. Sosok inilah yang membuat terjadinya bentrokan energi sangat parah. Sampai-sampai suasana menjadi jauh lebih seram. Dan gimana nih perasaan kita ini? Kamu pas lagi di kuburan nih? Ya, jadi yang ngerasain bentrok sih sebenarnya energinya. Ya, untuk energinya mungkin bentrok ya, karena kan mereka itu kebanyakan di sini negatif semua ya. Dan juga pas malam hari habis hujan ya, otomatis kan kalau dibilang mereka itu lagi berkeliaran karena adalah bulan Cengbeng bilangnya. Jadi mereka itu keluar untuk menunggu keluarga-keluarganya mereka datang ke tempat kuburan mereka, kuburan dia gitu. Teman-teman, tadi saya kayak merasa ada sebuah sosok di sebelah sono ya. Saya merasakan ada sebuah sosok cewek nih. Ya, cewek. Pemirsa ya, saya tadi merasakan ada sebuah sosok ya di sebelah sini nih, daerah sini ya. Hitungan. Saya lihat ada cewek. Ya, cewek ini ceweknya itu lagi mondar-mandir. Ya, mondar-mandir kayak minta tolong atau mau nyampein pesan atau gimana ya. Pas kita pertama kali datang tuh kayaknya memperhatikan kita melulu nih.
Tapi mengapa sesosok perempuan itu menunjukkan wajah yang setengah sedih dan setengah mengerikan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setelah berada di dekat sosok tak terlihat yang sejak awal berusaha membangun interaksi, Jason melihat ada aura kesedihan. Dari parasnya yang cantik, tampak muncul duka yang panjang. Apalagi wajahnya yang cantik hanya separuh, sedangkan separuh lagi berwujud luka yang mengerikan. Sosok yang berduka ini termasuk yang sudah dilupakan oleh sanak saudaranya, sehingga jarang dikunjungi dan diberi persembahan. Itu yang membuatnya kesepian, sehingga sering mengganggu orang-orang di sekitar pemakaman. Jadi yang aku rasain sih itu dia sedih. Sedih. Bisa dibilang kayak Encek tadi, itu dia keluarganya sudah lama tidak mengunjunginya. Berarti sama ya? Kurang lebih sama sih. Berarti kalau di sini cukup lumayan banyak keluarga dari mereka sudah lupa ya, atau tidak mengunjungi mereka lagi, gitu ya. Terus juga saya tadi barusan lihat juga ya, untuk ceweknya itu saya lihat untuk rupanya itu memang cantik ya, tapi separuh wajah ya, jadi separuh hancur, separuh bagus. Rambutnya cecep agak panjang ya. Ya, kalau saya lihat sih untuk kronisnya dia itu kayaknya kecelakaan ya. Kecelakaan sih lihatnya. Ya, kecelakaan, dia yang meninggal. Terus tadi juga dia bilang dia meninggal masih remaja, masih muda, dan juga dia orangnya juga suka iseng nih. Ini sebuah sosok cewek ini juga nih, orangnya suka iseng nih, suka jahil nih. Ya, suka jahil nih. Karena dia merasa kesepian. Menyadari banyak arwah yang bersedih oleh sebab sudah dilupakan oleh anak cucunya yang masih hidup, Jason berusaha menghibur, melakukan ritual doa agar roh mereka yang sudah tiada bisa tenang di alam sana. Doa-doa juga dipanjatkan untuk mereka yang selama ini bergentayangan menjadi penggoda manusia. Ya, kita akan melakukan ritual untuk doa biar mereka yang sudah lama tidak dikunjungi oleh keluarganya, biar di sini biar tenang semuanya. Ya, karena bisa dibilang banyak ya dari keluarga-keluarga yang tidak datang untuk mengunjungi makam-makam keluarganya dia. Tradisi cengbeng memang syarat dengan hawa metafisika. Apalagi sembahyang kubur yang dilakukan Jason mengambil waktu pada tengah malam. Suasana mistis mengalir dari suara serangga malam, kegelapan, hingga nisan khas pemakaman Tionghoa yang besar-besar. Maka hasilnya beberapa kali
Chesan mengalami kesurupan oleh karena beberapa sosok gaib yang berusaha mengirimkan pesan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.